Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi, dan juga selamat hari Sabat. Saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Vivianti Mama Doa Papona yang berhari ulang tahun dengan membilang usia 31 tahun untuk hari ini. Selamat hari ulang tahun, Tuhan kiranya memberkati. Dan pada saat ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan 30 April 2022 dengan judul Ikuti Petunjuk. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, pemeliharaanmu hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dapat menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amsal Soleman dalam Amsal 4 ayat 13 berkata, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Sekali lagi renungan pagi kita hari ini 30 April 2022 dengan judul Ikuti Petunjuk. Dan sekali lagi Amsal Soleman berkata, Amsal 4 ayat 13, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Engkau memiliki firman dari Allah yang hidup, dan bagi yang memintanya mereka dapat memiliki karunia Roh Kudus untuk menjadikan firman itu kekuatan bagi mereka yang percaya dan taat. Pekerjaan Roh Kudus adalah membimbing ke dalam semua kebenaran. Ketika engkau bergantung pada firman Allah yang hidup dengan hati dan pikiran dan jiwa, saluran komunikasi tidak akan terhalang. Pelajar pikiran, pelajar jiwa, pelajar saluran komunikasi, yaitu pelajar firman yang dalam dan sungguh-sungguh di bawah bimbingan Roh Kudus, akan memberi engkau mana segar, dan roh yang sama akan membuat penggunaannya efektif. Upaya yang dilakukan oleh pemuda untuk mendisiplinkan pikiran untuk aspirasi yang tinggi dan suci akan membuahkan hasil. Mereka yang dengan tekun berusaha ke arah ini, memusatkan pikiran pada tugas memahami firman Allah, siap untuk bekerja bersama dengan Allah. Dunia mengakui sebagai guru beberapa orang yang tidak dapat dianggap Allah sebagai instruktur yang aman. Dengan ini, Alkitab dibuang dan karya penulis kafir direkomendasikan seolah-olah mengandung sentimen yang harus dijalin ke dalam karakter. Apa yang dapat engkau harapkan dari penaburan benih jenis ini dari pikiran-pikiran duniawi? Dalam mempelajari buku-buku yang tidak pantas ini, pikiran para guru dan juga para siswa menjadi rusak dan musuh menabur lalangnya. Bukan sebaliknya, dengan meminum air mancur yang tidak murni, racun masuk ke dalam sistem. Orang muda yang tidak berpengalaman yang mengambil alih bidang studi ini menerima kesan yang menuntun pikiran mereka ke saluran yang fatal bagi kesalehan. Jiwa tidak pernah aman kecuali berada di bawah bimbingan ilahi. Kemudian itu akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Saudara, sekolah dokter sekalipun, kalau saudara pelajari ilmu kedokteran, bahkan ilmu kedokteran sampai yang tinggi sekalipun, kalau pengetahuan itu tidak didasarkan pada firman Allah, maka itu akan hanya seperti tadi dikatakan di sini, menabur lalang. Jadi musuh setan menabur lalangnya melalui itu. Saudara mungkin ahli matematika, ahli biologi, ahli kimia. Saudara pintar sekali, bahkan saudara profesor di bidang itu. Tetapi kalau itu tidak dibarengi atau tidak disepadankan dengan firman Allah, maka itu akan sia-sia. Kalau ilmu pengetahuan, kedokteran, ilmu pengetahuan alam, biologi, matematika, fisika, dan ilmu-ilmu yang lain, di atas segala-galanya adalah firman Tuhan, adalah Alkitab, adalah petunjuk firman Tuhan, maka itu akan memiliki arti. Ibarat begini saudara,
Semua itu nilainya adalah 0. Lalu Allah nilainya adalah 1. Kalau saudara tempatkan 0 di depan, 0, 0, 0, 0, artinya ilmu kedokteran, fisika, biologi, semua 0, 0. Saudara pasang semua 0 di depan. Lalu kemudian Tuhan terakhir. Itu pun kalau masih saudara letakkan Tuhan terakhir. Tapi kalau tidak lagi saudara letakkan Tuhan, semua 0. Dan itu nilainya pasti 0. Kalaupun saudara taruh Tuhan nanti terakhir pun nilainya hanya 1. Tapi kalau saudara letakkan Tuhan pertama, 1 pertama, lalu semua yang 0 tadi ikut berturut-turut di belakang 1 itu, maka 0 itu akan bernilai tinggi. Lebih banyak 0 yang saudara pasang, lebih bernilai itu. Itulah sebabnya saudara, petunjuk firman Tuhan itu lebih utama. Saya sarankan kepada saudara yang sekolah kedokteran, saudara banyak mempelajari buku-buku rohani yang berbicara hubungan antara ilmu kedokteran dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Jadi saudara belajar ilmu kedokteran, saudara harus buktikan bahwa Alkitab benar. Bukan saudara membuktikan bahwa pengetahuan itu benar. Jadi hanya itu pengetahuan saudara belajar itu benar. Tapi saudara buktikan. Saudara belajar IPA, saudara belajar biologi, saudara belajar fisika, matematika. Saudara membuktikan bahwa Alkitab benar. Itu kalau saudara adalah pengikut Yesus yang sejati. Saudara boleh sekolah apa saja. Anak-anak muda silakan sekolah apa saja. Tapi berpegang pada firman Tuhan itu masih teramat lebih penting daripada sekedar saudara hebat ilmu pengetahuan. Kita kan sekolah dokter, dapat ilmu kedokteran, kan ujung-ujungnya bekerja, dapatkan uang. Dan itu tujuan utamanya. Jika kita banding dengan orang yang sekolah dengan yang biaya murah, tetapi ujungnya mereka bekerja, mereka juga dapat uang untuk hidup. Itu kan intinya. Apakah saudara jadi seorang dokter lalu kemudian saudara akan lebih hebat dari semua dokter di dunia ini? Belum tentu, karena saudara belajar pengetahuan yang orang pelajari dan turun-temurun pengetahuan itu diturunkan. Tetapi belajar firman Tuhan, tidak semua orang dapat melakukannya. Artinya bahwa orang untuk melakukan lebih dalam belajar firman Tuhan, tidak semua, tidak banyak orang mau pilih untuk belajar firman Tuhan. Tetapi kita semua dipanggil. Tidak ada orang yang tidak memiliki waktu untuk belajar firman Tuhan. Kita semua dipanggil, kita semua punya kesempatan, seluruh orang di dunia. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca Alkitab. Dengan keadaan apa saja kita bisa mempelajari firman Tuhan. Demikian pekabaran untuk hari ini dan juga pekabaran untuk bulan April ini, karena besok kita telah masuk di hari yang baru pada bulan Mei. Tentu dengan pekabaran-pekabaran yang akan lebih dahsyat lagi. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Hari ini kami sadari Tuhan, bahwa pengetahuan apa saja di dunia yang kami pelajari sesungguhnya harus membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Dan kami mau tempatkan Alkitab buku pengetahuan lebih dari segala-galanya. Sehingga apapun yang kami pelajari di dunia ini akan bernilai oleh karena Alkitab yang kami junjung tinggi. Bantu kami Tuhan sebagai siswa, sebagai mahasiswa, agar kami menempatkan Alkitab utama dalam buku pelajaran kami. Berkati tiap guru agar mengajarkan firman Tuhan terlebih dahulu kepada setiap siswa-siswi. Agar warga masyarakat bangsa kami, warga masyarakat di dunia ini akan mengenal Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, ketika firman Tuhan berkata Engkau akan datang, kami tahu bahwa Engkau sudah tidak lama lagi akan datang. Berkati kami sepanjang sabat ini dalam perbaktian, Tuhan pelihara, berkati umat-umat-Mu di berbagai tempat dalam ibadah. Tuhan memberkati. Bagi saudara kami yang juga dalam aktivitas mereka hari ini, Tuhan kiranya akan tolong dan Tuhan akan memberkati selalu. Firman Tuhan hari ini mengubah hidup kami. Kami berdoa dan alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.